Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Sebelum ke ceritanya, kali ini Radio Jurig memiliki cerita yang berjudul Gunung Putri. Selamat mendengarkan. Namaku Norman, bukan nama sebenarnya. Nama ini inisial. Aku akan menceritakan pengalaman mendaki gunungku di tahun 2026. Waktu itu aku masih kuliah di semester 7. Aku menyukai kegiatan mendaki gunung, meskipun belum bisa juga dikategorikan sebagai anak pecinta alam yang kegiatannya rutin mendaki berbagai gunung. Mendaki gunung kulakukan semata-mata karena aku menyukai dan mengagumi keindahan gunung dan keindahan hutan rimba, hawanya yang sejuk dan udaranya yang menyegarkan. Saat itu adalah pengalaman pertamaku ke Gunung Gede yang berada di Jawa Barat, tepatnya di antara Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Dahulu ketika masih di bangku sekolah dasar, aku sudah sering mendengar cerita-cerita tentang Gunung Gede. Tapi seputar kisah kejadian mistisnya, aku ingat pernah membaca berita di koran, sekelompok anak muda yang sedang berwisata ke daerah Kebun Raya Cibodas yang merupakan bagian dari kawasan Gunung Gede. Saat itu mereka berfoto-foto dan pada sebuah air terjun, mereka terkejut melihat hasil fotonya. Di antara tirai air terjun yang menjadi latar foto, nampak kepala manusia yang sangat besar. Apabila ditegasi, itu merupakan kepala sosok raksasa. Entah bagaimana penjelasannya akan fenomena tersebut, mengingat kala itu belum ada aplikasi foto editor. Bahkan belumlah era telepon genggam seperti sekarang. Namun demikian, jika sudah berada di gunung, aku sedikit melupakan hal-hal yang mistis dan yang menyeramkan. Pesona dan keindahan pegunungan mampu mengalihkan semua hal itu. Paling tidak bagiku, tapi tetap saja doa dan kewaspadaan selalu mengiringi langkahnya saat mendaki gunung. Baiklah, kembali ke kisah pendakianku. Aku mendaki Gunung Gede bersama teman-teman kuliahku. Salah satu teman kuliahku mengajak teman-teman alumni SMA-nya. Jadilah total pesertanya 9 orang. Titik awal pendakian kami dari Cibodas dan rencana turun dari Gunung Putri. Kami merencanakan pula beberapa lama kami mendaki, dikarenakan kami semua kuliah dan saat itu sedang masa libur. Maka ditetapkan pendakian itu akan berlangsung selama 3 hari 2 malam. Itu merupakan pendakian yang santai. Kami memang hendak menikmati maksimal mungkin. Sebenarnya sih malam pertama kami bermalam di camp 2. Itu dikarenakan memang kami tiba di Cibodas saat hari sudah malam, sekitar pukul 8. Paginya setelah sarapan barulah kami melanjutkan perjalanan. Saat menyusuri pendakian, suasananya begitu ceria. Terkadang keluar juga
bercandaan dengan kata-kata makian kasar, bahkan menyerempet porno. Lalu tawa yang lepas membahana, ya maklumlah, namanya juga anak muda. Seringnya sembrono dan tidak berpikir panjang. Akhirnya pada sore hari kami tiba di camp yang bernama Kandang Badak. Camp Kandang Badak merupakan camp terakhir rute Cibodas sebelum mencapai puncak Gunung Gede. Camp itu juga merupakan persimpangan apabila hendak menuju ke puncak Gunung Pangarango. Di Kandang Badak kami mendirikan tenda. Rencananya kami akan melakukan pendakian ke puncak pada waktu dini hari pukul 3 untuk dapat menikmati matahari terbit di puncak Gunung Gede. Istilah yang dikenal dengan kalangan pendaki adalah sumit antak. Malam hari itu diisi dengan keceriaan, bahkan kehebohan, atau malahan kegaduhan. Bayangkan, di camp Kandang Badak bukan kami saja, rombongan pendaki banyak juga rombongan lainnya. Meski tidak seramai jika pendakian di bulan Agustus yang biasanya digelar, fenomenal upacara 17 Agustus di lapangan Surya Kencana. Di antara rombongan saja sudah ramai dan seru dengan candaan saat itu kepada tetangga-tetangga tenda dari rombongan pendaki lain. Kami juga sering bergurau, melemparkan candaan dan celaan-celaan. Tentu saja tanpa maksud menghina, namun agar menghangatkan suasana malam yang sangat dingin. Gelak tawa para pendaki memecah kesunyian rimba di sekitar camp Kandang Badak. Bahkan ada kelompok pendaki yang bernyanyi seperti layaknya panduan suara, meskipun tanpa diiringi instrumen musik, yang memang merupakan salah satu barang yang tidak diizinkan dibawa ke dalam lingkungan Gunung Gede, yang juga merupakan cagar taman nasional. Malam semakin larut, kantuk pun mulai menanggapi mataku. Tubuh juga rasanya cukup lelah. Setelah berjalan sendiri pagi dan siangnya, lagi pula kami memang harus segera beristirahat, karena rencana di sini hari nanti akan sumit antak ke puncak. Salah seorang teman pendakiku berteriak dari dalam tenda, ditunjukkan ke seluruh pendaki yang malam itu bermalam di camp Kandang Badak. "Selamat malam para badak." Derai tawa kembali terdengar pecah. Rencana tinggal rencana, kami semua bangun kesiangan. Rencana pukul 3 dini hari berangkat menuju puncak, namun anggota rombonganku yang paling awal bangun saja pukul 6 pagi. Kami hanya tertawa-tawa saja akan kenyataan itu. Saat bangun tidur, aku merasa bagian belakang palaku pegal-pegal. Sebenarnya wajar-wajar saja jika mendaki bagian kaki yang paling terasa pegal karena berjalan cukup jauh, menanjak pula. Ditambah lagi dengan beban bawaan dalam tas karir. Untuk mengurangi rasa pegal itu dan agar siap kembali berjalan melanjutkan perjalanan, maka aku terpikir hendak mengolesi paha bagian belakangku dengan krim pereda nyeri. Untuk itu aku perlu membuka celanaku. Dikarenakan di dalam tenda ada teman-temanku dan aku merasa risih jika harus membuka celana di hadapan mereka, maka terpikir pula olehku melakukannya di luar tempatnya, di belakang tenda.
Di belakang tenda aku menurunkan celanaku hingga hanya celana dalam saja yang kukenakan. Pantatku menghadap ke arah lebatnya pepohonan rimba. Baru beberapa oles krim ke bagian belakang paha, tiba-tiba terdengar ada benda yang jatuh. Seperti ada yang melempar sesuatu ke arahku. Namun lebih tepatnya ke atas dedaunan pada pohon di posisiku berdiri. Kemudian terdengar seperti ada yang jatuh ke permukaan tanah. Saat itu aku membayangkan sesuatu yang jatuh itu adalah batu yang cukup besar jika diterka dari bunyinya. Saat menghantam permukaan tanah, lalu dedaunan dari atas pohon berguguran, beberapa ranting kecil juga turut luruh. Aku terkejut, lalu aku menoleh ke belakang, kemudian ke sekeliling aku, tidak melihat seorang pun atau hewan liar misalnya. Bahkan bunyi berdemam yang kukira batu pun tidak kulihat sama sekali. Karena logikanya jika itu batu pastilah masih akan terlihat menggelinding pada permukaan tanah yang tidak terlalu rata. Aku benar-benar tidak memastikan asal suara dan apakah itu. Beberapa teman-temanku keluar dari tenda bertanya-tanya, "Apaan tuh, Man?" "Gak tahu," jawabku. Bahkan pendaki dari rombongan lain yang tendanya didirikan tidak jauh dari tenda kami mendengar juga, lalu bertanya hal yang sama. Aku jawab juga dengan tidak tahu kepada mereka. Aku merasa ada yang tidak beres. Kemudian aku berkata lirih, maaf, entah kepada siapa. Segera saja aku menyudahi mengolesi pahaku dengan krim dan bergabung kembali ke teman-temanku, teman lainnya yang sedang bersiap-siap sarapan. Pukul 10 menjelang siang kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Gede. Keceriaan bersama teman-teman saat berjalan membuka lupa atas kejadian tadi pagi. Semakin dekat ke puncak, tibalah kami pada satu titik pendakian yang paling menantang adrenalin para pendaki. Sebuah tanjakan yang dinamai Tanjakan Setan. Tanjakan itu memang tidak terlalu tinggi, sekitar 10-15 meter. Namun tingkat kemiringannya nyaris 90% derajat. Untuk melewati para pendaki harus berpegang pada tali kuat yang tersedia, dan posisi pinjakan kaki harus benar-benar dipastikan bertumpu pada permukaan yang kokoh. Apabila pegangan tali terlepas atau pinjakan longsor, dapat dipastikan pendaki akan menderita cedera yang cukup serius. Jika sampai terjatuh, maka dari itulah konsentrasi dan kehati-hatian tetap diperlukan. Rombongan kami berhasil melewati Tanjakan Setan tanpa halangan berarti. Sampai di atasnya kami tidak langsung melanjutkan perjalanan dikarenakan melihat lanskap pemandangan yang indah. Pemandangan sekitar Tanjakan Setan adalah bukit-bukit dengan hamparan lautan hijau. Rimba belantara diselimuti kabut putih pada beberapa bagian. Kita mendapatkan pemandangan penglihatan burung dikarenakan posisinya berada pada ketinggian. Tak disangka salah seorang temanku tiba-tiba berteriak, "Anya!" Kemudian terdengar gema, "Nya, nya, nya." Entah siapa Anya, mungkin pacarnya. Kami jadi tertawa dibuatnya. Aku pun berpikir seru,
jika mendengar gema yang kita teriakan. Lalu hal yang sama diikuti oleh lainnya, termasuk diriku, memanggil nama-nama pujaannya masing-masing, hingga akhirnya nama-nama yang tidak jelas siapa, Munaroh, Munaroh, roh, 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 kiu, 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 woi, 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 anybody home, home, home. Semakin ngaco, lalu temanku kepikiran. Usil dia berteriak, bang, 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 abang bakso, so, sini bang, 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 bang. Derai tawaan pecah, percandaan berlanjut. Seseorang menyeletuk, lo tahu enggak ini tanjakan? Tidak lama kemudian tiba juga kami di puncak Gunung Gede. Lantas kami berfoto-foto di puncak teratas Gunung Gede. Berlanjut berfoto-foto dengan latar kaledra Gunung Gede. Lubang kawah berdiameter sangat lebar dan dalam terlihat kepulan asap seperti awan yang besarnya tidak seberapa menyimpulkan dari bawahnya. Seperti awan yang besarnya tidak seberapa menyempul dari bawahnya. Sungguh pemandangan yang luar biasa, indah dan membuat takjub. Setelah bersantap siang lanjut beristirahat sebentar, kami pun melanjutkan perjalanan ke alun-alun Surya Kencana. Aku sebelah kanan bersama temanku di alun-alun Surya Kencana. Tiba-tiba di lapangan alun-alun Surya Kencana hari sudah menjelang sore. Saat itu suasananya sudah temaram meskipun masih sekitar pukul 5 sore. Hal itu disebabkan juga oleh kabut. Alun-alun Surya Kencana merupakan sebuah lahan yang sangat lapang bagaikan sahana. Letaknya tidak jauh dari puncak Gunung Gede. Di sana terdapat hamparan bunga edelweiss, si bunga abadi yang tidak akan layu dan hanya dapat tumbuh di dataran tinggi pegunungan. Di Surya Kencana juga merupakan titik kami pendaki yang hendak menuju puncak Gunung Gede atau Pangrango yang berangkat dari base camp Gunung Putri ataupun Salabintana Sukabumi. Sebagaimana telah direncanakan, kami hendak turun melalui jalur Gunung Putri. Hari sudah semakin sore, sebentar lagi masuk waktu maghrib. Saat berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju gerbang Gunung Putri, suasananya hening dan sepi. Aku merasa aneh juga. Semalam di camp Kandang Badak, suasananya tidak ubahnya seperti pasar malam saja. Ramai sekali. Mengapa saat hendak turun lewat Gunung Putri hanya ada rombongan kami? Tapi kupikir kebanyakan pendaki pasti sudah terlebih dahulu turun karena berhasil sumit anta menyaksikan matahari terbit dari puncak Gunung Gede pada subuh hari, lalu turun di siang harinya. Sedangkan rombonganku bangun kesiangan, atau boleh jadi juga rombonganku pendaki lainnya telah berhasil menuju puncak Gunung Gede, kemudian turun kembali mengambil rute yang sama dengan saat berangkat, yakni lewat base camp Cibodas. Istilahnya disebut tektok. Benar-benar hanya kami bersembilan berjalan di lapang yang luas di antara sabana bunga edelweiss. Batas alun-alun Surya Kencana adalah hutan rimba. Suasananya terasa sadu sekaligus mistis. Kali ini aku dan rombongan tidak banyak bersenda gurau. Suasana sedikit muram. Mungkin faktor kami sudah cukup kelelahan, atau bisa juga sebagaimana yang aku rasa
Teman-temanku juga merasa di antara ribuan lebatnya pepohonan yang menghitam ada yang sedang memperhatikan kami. Entahlah langkah kami mengatur pada gerbang masuk menuju hutan rimba Gunung Putri. Waktu menunjukkan pukul 6 sore, sudah masuk waktu maghrib. Karena pertimbangan kami sudah terlalu banyak istirahat, maka diputuskan melajukan perjalanan. Rencananya untuk istirahat nanti saja, sekalian jika sudah tiba di desa kaki Gunung Putri. Saat memasuki gerbang Gunung Putri, yang saat itu hanya terbuat dari kayu, aku merasa seperti masuk ke dimensi lain. Suasananya berubah lebih gelap dikarenakan vegetasi pohon besar mulai rapat. Kami pun berjalan dengan menyalakan senter genggam. Beberapa temanku memakai senter kepala. Oh iya, aku lupa menyampaikan di awal, salah seorang peserta pendakian kami adalah perempuan. Bahkan dia satu-satunya peserta perempuan. Namanya Tami, bukan nama sebenarnya. Nama Tami itu inisial. Meskipun perempuan, dia cukup tangguh. Selama pendakian dia tidak ingin dimanjakan. Meskipun kami semua yang laki-laki melindunginya semaksimal mungkin. Namun semenjak di Surya Kencana, kondisi tubuh Tami menurun. Dia sangat kelelahan. Maka dari itulah saat berjalan menapaki hutan rimba gelap pekat Gunung Putri, kami tidak dapat berjalan bergegas. Meskipun sebenarnya kami dapat melakukannya. Perjalanan turun gunung selalu cepat daripada saat mendaki, dikarenakan tidak melawan gravitasi. Bahkan beberapa pendaki saat turun gunung ada yang mampu sambil setengah berlari. Kami jadi lebih sering berhenti sejenak untuk memastikan Tami baik-baik saja. Saat pemberhentian kedua, atau kira-kira setengah jam berjalan sejak di gerbang masuk Gunung Putri, aku menyapu pemandanganku ke sekeliling. Saat menengok ke arah kananku, di antara celah-celah pepohonan, aku melihat ada cahaya-cahaya. Tadinya aku pikir itu adalah cahaya lampu-lampu rumah dari desa yang ada di kaki Gunung Putri nan jauh di bawah sana. Tapi kemudian aku berpikir bahwa kami belumlah terlalu jauh dari Surya Kencana yang masih terbilang puncak Gunung Gede. Apakah memang desa sudah bisa terlihat? Apa yang kulihat dan pertanyaan dalam benakku kusimpan sendiri saja, karena suasana saat itu sudah terasa tidak enak. Berada di 180 dengan suasana di awal pendakian yang ceria. Perasaanku tidak enak. Aku hanya ingin segera sampai di base camp Gunung Putri. Tidak ada lagi canda pada perjalanan turun kali ini. Kami semuanya seperti terhanyut dalam pikiran masing-masing. Paling-paling komunikasi antar kami adalah saling mengingatkan agar berhenti, hati-hati melangkah jika ada yang melihat seperti akar misalnya, agar jangan sampai tersandung. Ketika sekitar hampir 1 jam berjalan, kepalaku terasa berat, bahkan sampai aku merasa kesadaranku seperti semakin menurun. Tubuhku terasa panas, padahal kami masih di atas gunung pada malam hari, pula yang semestinya hawanya sejuk. Peluhku membasahi pakaian. Aku paksakan saja berjalan, mengabaikan rasa berat di kepala.
Tapi entah mengapa aku ingin berteriak. Aku mencoba menjernihkan pikiranku, meski sambil berjalan terhuyung. Aku berpikir seperti ada sesuatu yang ingin merebut sukmaku. Dan kemudian aku merasa ingin tertawa terbahak-bahak. Benakku berpikir, apakah aku ini akan kerasukan? Tidak, itu tidak boleh terjadi. Pid, tolong baca-bacain gue doa di punuk gue. Doa apa yang lo bisa? Kapid langsung saja melakukan yang aku pinta. Dia tidak bertanya mengapa aku kenapa atau ada apa. Teman-teman yang lain juga demikian, tidak bertanya. Tak salah lagi, kami semua sedang berpikir hal yang sama. Ada yang tidak beres, kami sedang diganggu oleh makhluk halus, penghuni Gunung Putri. Aku mendengar Kapid sedang membacakan doa-doa di belakang punukku. Aku sendiri tak tahu doa apa yang dibacakannya. Kemudian dia meniup punukku. Setelah dibacakan doa, rasa berat di kepalaku berkurang dan kesadaranku seolah semakin penuh. Aku bersyukur. Lalu aku memberi minum air putih. Yuk, cepat yuk jalan lagi, kata temanku yang lain. Kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Hingga di satu lokasi aku melihat vegetasi perpohonan. Terdapat pohon yang batangnya berdiameter besar. Saat aku menyorot cahaya senterku ke bagian atas pohon yang berdiri di sisi kiri dan kanan jalan kami, bagaikan pilar gapura besar, aku melihat dua sosok perempuan mengenakan gaun putih sedang terbang saling bertukar posisi dahan pohon. Itu adalah kuntilanak. Aku terkejut setengah mati, tak percaya dengan apa yang kulihat lagi. Lagi-lagi aku berusaha menguasai diriku, tidak memberitahu teman-teman yang lain atas apa yang aku lihat. Namun demikian, aku berseru, jangan nyenter ke atas. Ya, jangan nyenter ke atas. Kapid yang sedang membacakan doa-doa kepadaku berjalannya berdekatan denganku, mengulangi seruanku kepada teman lainnya, seolah-olah menegaskan lagi teman-temanku. Tidak ada yang bertanya mengapa atau bergurau, semua dan sambil tetap berjalan dan menuruti suaraku. Akhirnya setelah perjalanan yang menegangkan, kami mulai melihat perkebunan. Itu adalah tanda kami sudah dekat dengan desa. Dan benar saja, rumah yang dijadikan pos juga oleh petugas basecamp Gunung Putri sudah di depan mata. Bukan main, aku merasa lega dan bersyukur. Di pos basecamp Gunung Putri, kami menyelesaikan semua keperluan administrasi kepada petugas. Setelah segala urusan beres, kami pun menuju salah satu warung milik penduduk untuk beristirahat, mengisi perut, dan membersihi badan di kamar mandi musola. Saat sedang duduk-duduk di warung, badan dan pikiranku sudah lebih segar. Barulah semuanya berani berbicara, menceritakan apa yang dirasakan saat berjalan turun gunung di Gunung Putri. Semua dari kami memang merasakan hal yang ganjil di sana. Apakah setelah pendakian ke Gunung Gede saat itu dengan semua yang aku alami lantas membuatku kapok ke Gunung Gede? Jawabnya adalah tidak. Beberapa tahun kemudian aku kembali mendaki ke sana, kembali melewati rute Gunung Putri, kembali mengagumi keindahan alun-alun Surya Kencana dengan pandangan bunga edelweisnya. Namun aku belajar
agar lebih menjaga sikap dimanapun aku berada, terlebih di gunung, karena pada hakikatnya sebagai pengunjung kita adalah tamu, dan tamu sudah sepantasnya bersikap sopan santun kepada tuan rumah. Pelajaran lainnya adalah aku tidak mau lagi berjalan mendaki gunung dan memasuki hutan di kala waktu maghrib. Konon di waktu itulah semua makhluk gaib penghuni gunung keluar dari persembunyiannya. Selesai. Itulah cerita Radio Jurig yang memiliki judul Gunung Putri. Buat teman Radio Jurig, terima kasih yang sudah mengikuti cerita Radio Jurig yang memiliki judul Gunung Putri. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Buat teman Radio Jurig semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat.